Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sinta sebagai dosen pengampu mata kuliah statistik dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan yang beranggotakan ada saya sendiri, Siska Mustika, kemudian ada Bapak Muhammad Ridwan, Ibu Syifa Afidah Nur Arifin, kemudian ada Ibu Rosmita Khairunisa, ada Pak Sucipto Ismanda, dan juga Bu Windy Andriani. Oke, pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul kepercayaan boleh Pak, mohon maaf. Oke, pengaruh kepercayaan diri dan kebiasaan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, di mana pengaruh kepercayaan diri sendiri sebagai X1 dan kebiasaan belajar siswa sebagai X2, lalu yang sebagai X-nya adalah hasil belajar matematika. Oke, untuk selanjutnya nanti ada rumusan masalah yang akan dan juga tujuannya yang akan disampaikan oleh Pak Sucipto, kemudian nanti ada teknik analisis dan instrumen akan disampaikan oleh Ibu Siva, hipotesis akan disampaikan oleh Ibu Windy, perhitungan data oleh Bapak Ridwan, dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Rosmita. Baik, kepada Pak Sucipto saya persilahkan. Terima kasih Bu Siska. Ya, dari hasil tadi ya untuk penelitian kami itu tentang pengaruh kepercayaan diri dan kebiasaan belajar serta hasil belajar matematika, ada beberapa rumusan masalah yang harus kami pecahkan. Di antara yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh X1 dan X2 yaitu bersama-sama terhadap Y. Yang kedua, yaitu apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, dari rumusan masalah tersebut, ya, kami akan menunjukkan next. Nah, dari rumusan masalah yang saya sebutkan tadi, kita berlanjut ke tujuan penelitian, di mana dari tujuan penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui itu pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh X2 terhadap Y. Itulah dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data, responden, dan instrumen penelitian yang disampaikan oleh Ibu Syifa Abidah. Kami persilahkan. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan kelompok kami yaitu kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda dengan responden kelas 9 dan kelas 10 TKJ yang berjumlah 110 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan ada angket dan soal PTS. Untuk data respondennya dapat dilihat di slide ya. Nah, sehingga menghasilkan jumlah dari setiap dan jumlah yang lainnya. Selanjutnya, hipotesis penelitian dan pengujian hipotesis akan dipresentasikan oleh Bu Windy. Kepada Bu Windy dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian pengujian hipotesis dari kelompok kami. Next. Nah, untuk hipotesis penelitian di sini ada 3, yaitu pertama, terdapat pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Kemudian hipotesis yang kedua, yaitu terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
Sedangkan yang ketiga, yaitu terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, yang pertama, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh signifikan X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh signifikan X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Kemudian yang kedua, pengujiannya yaitu H0 sama dengan adalah tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Kemudian yang ketiga, pengujian hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Ridwan mengenai perhitungan analisa data. Silakan Pak Ridwan. Perhitungan analisis data akan saya jelaskan. Perhitungan analisis data dalam penelitian kami menggunakan persamaan regresi ganda. Next. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebagai data berikut. Konstansa sama dengan 54,22, nilai slope koefisien gandanya B1 0,2135, sehingga persamaan regresi ganda. Next. Uji hipotesis, tahapan-tahapan untuk melakukan uji signifikan koefisien persamaan regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis dalam uraian kalimat. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. H1 terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. Yang B, membuat hipotesis dalam bentuk model statistika. A0 B Y1 sama dengan beta Y2 sama dengan 0. H1 bukan H0. Next. Kaidah pengujian membandingkan F hitung dan F tabel. Diketahui oleh karena F hitung adalah 6,0822 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,08, maka H0 ditolak. Dengan keputusan sebagai berikut. Oleh karena H0 ditolak, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y. Next. Uji hipotesis 2, membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Yang pertama, membuat hipotesis dalam uraian kalimat. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y, dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik atau uji hipotesis 2 pihak 0 berbanding H1 berbanding beta 1 tidak sama dengan 0. Dengan keterangan beta 1 koefisien regresi dari variabel X X1 yang akan diuji. Next. Menentukan nilai T-tabel. Nilai T-tabel dapat kita cari dengan tabel distribusi T dengan tabel distribusi T pada taraf signifikan alfa 0,05 dan derajat bebas yang terdiri atas dB sama dengan N-2, di mana N adalah jumlah pasangan data atau sampel atau respondennya. Dari F tabel yang kita perhitungkan yaitu adalah 1,9821. Kaidah pengujian atau membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Oleh karena itu T hitung 1,4685 lebih kecil dari F tabel 1,9821, maka H0 diterima. Dengan keputusan H0 diterima, maka dapat kita simpulkan bahwa
tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y. Next. Uji hipotesis 3. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y. H1 terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik, uji hipotesis dua pihak. H0 berbanding dengan beta 2 sama dengan 0. H1 berbanding beta 2 tidak sama dengan 0. Dengan keterangan B2 sama dengan koefisien regresi dari variabel X yang akan diuji. Next. Menentukan T-tabel. Nilai T-tabel dapat kita cari pada tabel distribusi T dengan tabel pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas BB sama dengan N-2. Dan diperoleh T-tabel yaitu 19,821. Dengan kaidah pengujian, membandingkan nilai T hitung dengan nilai T-tabel. Oleh karena T hitung 2,1888 lebih besar dari T-tabel 1,9821, maka H0 ditolak. Dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y. Next. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Ibu Rosmita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di akhir dari pembahasan ini adalah kesimpulan dari judul yang kami teliti. Dari keseluruhan data yang sudah kami peroleh dan setelah diolah, ternyata terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari X1 dan X2 terhadap Y. Juga tidak terdapat pengaruh signifikan dari X1 terhadap Y. Akan tetapi, terdapat pengaruh yang signifikan dari X2 terhadap Y. Dari keseluruhan ini, kesimpulannya, untuk X1, itu tidak ada pengaruhnya yang sangat besar ya terhadap hasil belajar matematika. Sementara yang X2-nya ada pengaruhnya yang sangat terlihat gitu. Dan kalau keduanya digabung, X1 dan X2, itu memiliki pengaruh yang sangat jelas. Ya. Seperti itu kesimpulannya dari penelitian dari kelompok kami. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, masih banyak kekurangan. Kami mohon bantuan koreksinya dari Ibu Sinta, selaku Ibu dosen dari mata kuliah statistika. Mungkin sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.